Dalam hal itu, kepala sekolah memiliki peranan penting dalam menerapkan kebijakan pendidikan karena kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam mengelola serta mengevaluasi lembaga pendidikan, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Adapun yang akan saya bahas yaitu tentang yang pertama, bagaimana kebijakan pendidikan di SMA Dharma Bakti Borong-Borong serta apa kendalanya. Yang kedua, apa upaya dari kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saya akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi dari SMA Dharma Bakti Borong-Borong. SMA swasta Dharma Bakti Borong-Borong ini beralamat di Jalan Singamaraja nomor 192, Kabupaten Tapanuli Utara, di mana sekolah ini berakreditasi D dan di bawah naungan bimbingan Ibu Sarmawati Simanjuntak yang menjadi kepala sekolah. Adapun kebijakan pendidikannya, kebijakan pendidikan merupakan serangkaian aturan dan pedoman yang dibuat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun kebijakan di SMA Dharma Bakti Borong-Borong, yang pertama itu harus saya menanya ada sebanyak 6. Yang pertama yaitu kebijakan kurikulum, di mana kurikulum ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa kurikulum itu dikembangkan berdasarkan kompetensi peserta didik dan sekolah tersebut. Selanjutnya menurut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, di mana kurikulum itu harus dikembangkan berdasarkan kompetensi peserta didik dan karakter peserta didik. Dari hasil wawancara saya bersama Ibu Sarmawati Simanjuntak bahwa di SMA Dharma Bakti Borong-Borong itu menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum K13 untuk kelas 12 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kelas 11. Di mana kurikulum Merdeka itu berpusat kepada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator saja, serta siswa diberikan hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. Selanjutnya, Ibu Sarmawati untuk memastikan bahwa proses pembelajarannya dapat berlangsung dengan secara efektif atau tercapainya tujuan tersebut, Ibu itu melakukan supervisi kepada langsung ke kelas sekali sebulan. Serta Ibu Sarmawati juga mendorong guru untuk mengikuti pelatihan serta workshop pada guru-guru dan memberikan motivasi untuk guru tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Yang kedua yaitu kebijakan pengembangan kompetensi guru, di mana di SMA Dharma Bakti Borong-Borong dari hasil wawancara saya bahwa perkembangan guru itu Ibu Sarmawati mendorong guru untuk mengikuti pelatihan dan workshop, di mana dengan pelatihan dan workshop tersebut dapat mendorong guru-guru untuk lebih inovatif dan kreatif lagi dalam metode pengajarannya, di mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru bertugas untuk mengajar, mendidik, membimbing serta
teguran tertulis. Selanjutnya yaitu kebijakan keterlibatan orang tua dan peserta didik, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pokok dari pendidikan yaitu trisentra, yang artinya di mana trisentra itu ada pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, serta masyarakat. Di mana hasil wawancara saya bersama Ibu Sarmawati Simanjuntak, sekolah melibatkan orang tua dengan mengadakan pertemuan setiap penerimaan hasil ujian tengah semester dan UAS, di mana pada saat pertemuan tersebutlah guru memberitahukan kepada orang tua mengenai bagaimana proses perkembangan belajar si anak, dan guru meminta kerjasama orang tua untuk memantau dan memberikan motivasi kepada si anak untuk tetap terus belajar. Serta adapun keterlibatan masyarakat di SMA Darma Bakti Borong, yaitu dengan masyarakat dilibatkan dalam proyek kelima, di mana itu masyarakat sebagai pengunjung maupun sebagai pembeli pada saat proyek tersebut. Dan yang keenam adalah pengembangan teknologi, di mana teknologi pendidikan ini merupakan alat bantu yang sangat mempermudah dalam proses pembelajaran, serta hal yang sangat diperlukan dan dibutuhkan pada saat proses pembelajaran pada zaman saat ini. Di SMA Darma Bakti Borong bahwa perkembangan teknologi yang digunakan yaitu smartboard, komputer, internet, serta fokus dalam proses pembelajaran. Adapun kendala yang dihadapi di SMA Darma Bakti Borong dalam kebijakan tersebut, yang pertama yaitu yang menjadi masalah utamanya yaitu rendahnya minat belajar anak siswa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi anak untuk beriman, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, adapun permasalahannya yaitu ada beberapa guru yang tua yang kurang paham dalam menggunakan teknologi, sehingga itu dapat menghambat proses pembelajaran anak di kelas. Selanjutnya, adapun peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan kepala sekolah memeriksa administrasi guru, yaitu RPP dan silabus, serta Ibu Sarmawati langsung melakukan supervisi untuk mengecek bagaimana proses pembelajarannya, serta Ibu Sarmawati juga mendorong guru untuk mengikuti pelatihan dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun yang menjadi kesimpulan saya bahwa SMA Darma Bakti Borong sudah mengimplementasikan kebijakan pendidikan, namun masih ada saja yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakannya. Tetapi SMA Darma Bakti Borong masih tetap terus berupaya memperbaiki atau menghadapi tantangan yang masih terjadi pada saat pelaksanaan. Cukup sekian dari